Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 27 Februari 2023. Kembali bersama saya, Guru J. Filemon, membahas Matius. Kita memasuki episode yang ke-16. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan firman-Mu. Berikanlah kami terus ketekunan untuk mempelajari hal-hal yang berharga dari firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi penuntun bagi kehidupan kami, pengingat apa yang harusnya kami lakukan, apa yang Kau rindukan, dan itu semua adalah demi kebaikan kami Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami melalui pembelajaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 4 ayat 21 hingga 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam salah satu lagu yang kadang-kadang dinyanyikan di kebaktian doa adalah judulnya Benar-benar untungku besar kalau mengikut Tuhan Yesus. Lagu ini memang sepertinya belum pernah dinyanyikan di kebaktian umum, tapi di persekutuan doa itu salah satu lagu yang kadang-kadang dinyanyikan. Kalau kita perhatikan dari sepenggalan liriknya itu, benar mengikut Yesus, ku untung besar. Nah, apakah saudara ada perasaan bertanya-tanya, benarkah kalau kita mengikut Yesus, kita memikirkan keuntungan? Apakah itu yang Tuhan ajarkan? Nah, saudara, pergumulan mengikut Yesus, terpaksa meninggalkan segala sesuatu, adalah pergumulan yang harus dialami oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus. Dan kita melihat, kita akan menggali dari apa yang dialami oleh Petrus, Andreas, dan Yohanes, dan Yakobus. Dari pelajaran minggu lalu kita sudah melihat bahwa peristiwa ini terjadi, tetapi ada sebuah peristiwa yang lebih dahulu yang tidak dicatat oleh Matius, yang dicatat oleh Injil Lukas. Yaitu terjadi lebih dahulu mujizat sebelum Yesus memanggil Petrus dan Andreas dan juga Yakobus dan Yohanes. Jadi setelah mendengar pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah dan penuh kuasa kebenaran, dan kemudian setelah melihat mujizat ketika Tuhan memberikan tangkapan ikan yang begitu banyak, yang memerintahkan Simon Petrus untuk menjala, keempat orang ini segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Motivasi mereka pada saat itu kemungkinan masih belum murni. Mengapa saya berkata demikian? Sebab di pasal 19, jadi setelah sekian lama waktu Petrus mengikut Yesus, Petrus berkata seperti ini, Matius 19 ayat 27 dan hingga 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Jadi Petrus menyadari pengorbanan yang dia lakukan tidak kecil, ya, meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan ayahnya dan karirnya. Apa yang kami peroleh sebagai gantinya? Kira-kira begitu maksud dari Petrus. Dan begini jawaban Tuhan Yesus, kata Yesus kepada mereka. Jadi ini bukan hanya kepada Petrus saja, tetapi kepada seluruh rasul. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, jawaban dari Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius dalam Injil Matius ini
ternyata ada sedikit perbedaan dari catatan yang dilakukan oleh Markus dalam Injil Markus dan Lukas. Sebab Markus dan Lukas ada menyinggung soal berkat di dunia ini, ya, apa yang diperoleh di dunia ini. Tapi kalau catatan Matius sama sekali tidak menyinggung tentang apa yang didapat di dunia ini. Dia menekankan hanya soal nanti, yaitu di akhir zaman di mana Tuhan Yesus duduk di takhtanya dan para pengikut Tuhan akan menjadi hakim atas ke-12 suku Israel. Sekali lagi, hal ini tidak disinggung oleh baik Markus maupun Lukas. Ya, tapi Markus dan Lukas menyinggung soal hidup kekal, upah kekal, dan juga yang diterima di dunia ini. Sebaliknya Matius tidak menyinggung soal apa yang didapatkan di dunia ini, tetapi menekankan soal menghakimi ke-12 suku Israel. Sebab Matius menulis terutama penerima pertama dari Injilnya adalah orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Jadi untuk menekankan bahwa upah mengikut Yesus lebih tinggi dari sekedar menjadi keturunan Abraham atau menjadi orang Israel secara lahiriah. Pengikut Yesus akan menjadi hakim atas Israel, sebuah kedudukan yang tinggi. Barulah Matius menekankan soal menerima kembali 100 kali lipat dan juga memperoleh hidup yang kekal. Tetapi konteksnya adalah nanti, ya, di hidup yang baru, di penciptaan kembali. Itu kata dari Matius. Nah, saudara, saya tidak mau menjelaskan detail tentang upah ini karena nanti pada saatnya akan tiba kalau kita sudah masuk ke teks tadi. Tapi di sini saya cukup untuk menunjukkan kepada kita, menolong kita melihat bahwa sebenarnya mengikut Yesus dan berkorban bagi Dia itu adalah sebuah keuntungan. Tidak pernah rugi, saudara. Berapa besar mungkin harta yang pernah kita serahkan atau kita tinggalkan demi Tuhan, seberapa erat relasi yang mungkin terpaksa kita lepaskan atau abaikan untuk waktu yang suatu waktu karena demi panggilan dari Tuhan, itu tidak pernah rugi kepada pihak kita. Tetapi ada satu hal lagi yang perlu saya tunjukkan, bahkan saya rasa sangat perlu untuk tunjukkan, yaitu sebenarnya untuk dapat mengikut Yesus, benar-benar menjadi murid Yesus yang sebenarnya, Tuhan Yesus sendiri telah menetapkan syaratnya, yaitu siap meninggalkan segala sesuatu. Dalam arti menganggap Tuhan Yesus paling berharga, lebih berharga dari apapun juga. Dan karena itu siap kehilangan apa saja kalau Tuhan menghendakinya demi Tuhan. Hal ini kita ketahui dari perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas di dalam Lukas pasal 14 ayat 28 hingga 33. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu, ya, tiap-tiap kita, saudara, satu demi satu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Poin dari Tuhan Yesus tentang membangun sebuah menara adalah kalau kita tidak membuat perhitungan lebih dahulu, bisa tidak selesai, dan itu menjadi hal yang sangat memalukan. Dan ilustrasi kedua, soal peperangan, kalau raja tidak yakin bakal menang melawan musuhnya dengan pasukannya, maka adalah lebih baik kalau dia mengupayakan perdamaian dengan musuhnya itu.
Artinya dalam perkara di dunia ini saja kita perlu pertimbangan, ya, memikirkan masak-masak, hitung-hitungan untuk meninjau bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah. Jangan gegabah, jangan sampai tidak selesai. Nah, dalam hal mengikut Tuhan, demikian kata Tuhan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Artinya kalau seseorang mau mengikut aku, tapi dia masih banyak pertimbangan, dia masih banyak hal yang membebani dia untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati, Yesus sendirilah yang akan menolaknya, tidak layak menjadi muridnya. Dan ini adalah kesimpulan dari Tuhan Yesus sendiri, bukan kesimpulan saya, saudara. Dengan kata lain, mengikut Tuhan itu memang untung, tetapi itu menuntut sebuah komitmen yang total. Harus siap kehilangan apa saja demi mendapatkan Tuhan. Itulah sebabnya hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan hukum yang pertama dari 10 hukum Taurat adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, artinya kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu, sebab memang dialah yang maha mulia, yang paling mulia, yang paling berharga. Dia adalah pencipta, penebus, pemelihara, pemilik hidup kita, yang akan memuliakan kita pada waktunya. Sebab itu mengikut Tuhan adalah sebuah keuntungan. Seberapa besar kerugian atau pengorbanan yang kelihatannya nampak rugi, seperti Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Tapi Tuhan mengatakan, pada waktu penciptaan kembali, kamu akan menghakimi 12 suku Israel. Kamu akan berhak menerima hidup yang kekal. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa yang sebetulnya kita tidak layak. Tapi Tuhan berikan anugerah itu, kesempatan itu kepada kita. Baiklah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan marilah kita lihat apakah dalam hati kita, dari cara hidup kita, apakah kita betul-betul sudah mengikut Tuhan seperti yang Dia mau. Bukan dengan banyak pertimbangan, ya, dengan banyak keraguan, banyak menunda-nunda. Baiklah kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita dapat mengasihi anggota keluarga kita dengan kasih Tuhan yang sebagaimana seharusnya. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.